Untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah di tengah sentimen percepatan tapering the Fed, kita telah bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Baik Pak Joshua, seperti apa pergerakan rupiah sepekan hingga sore ini? Apa saja faktor penekan dan penopang rupiah? Ya, saya pikir memang dalam seminggu terakhir ini rupiah ataupun pasar Asia dipengaruhi oleh risk of sentiment. Dan ini ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah ya. Tadi sempat menembus level 14.400 tapi ditutup sedikit di bawah 14.400 di 14.398. Tapi secara week to week ini memang rupiah mencatatkan pelemahannya secara mingguan ya. Dan ini dipengaruhi tadi oleh beberapa faktor. Yang pertama terkait risk of sentiment dari Omicron yang sudah spread out ke beberapa negara, termasuk juga negara tetangga di Australia dan juga Malaysia. Yang kedua juga terkait dengan pernyataan yang cukup hawkish dari Gubernur The Fed, Jerome Powell, dan juga beserta pejabat The Fed lainnya terkait dengan percepatan dari tapering dan yang berimplikasi pada kemungkinan dipercepatnya juga kenaikan suku bunga The Fed di tahun depan. Yang ketiga juga adalah yang baru saja adalah pernyataan dari Moody's ya terkait dengan warning yang diberikan kepada Moody's terkait perlambatan ekonomi domestik ke depannya yang bisa berdampak kepada kondisi di dalam hal pemulihan dan juga pada akhirnya dalam hal sisi fiskalnya. Kurang lebih memang kita lihat rupiah cenderung melemah dan ini ditandai juga dengan risk of sentiment itu ditandai juga dengan penguatan dolar indeks dan juga penurunan dari bond yield US Treasury. Pak Joshua, dengan sentimen Omicron kemudian juga tapering yang kemudian akan dipercepat dan juga adanya suku bunga begitu atau ya pernyataan begitu dari pemimpin-pemimpin The Fed, ini akan seperti apa kira-kira Pak pergerakannya nanti bagi rupiah, termasuk juga tadi ada soal pernyataan dari Moody's soal perlambatan ekonomi domestik, kira-kira daya tahan rupiah hingga akhir tahun 2021 akan seperti apa kalau melihat sentimen-sentimen ini? Ya, saya pikir memang ini kita melihatnya bahwa uncertainty terkait Omicron ini masih relatif, masih kita akan perlu terus pantau ya dalam beberapa waktu ke depan. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi taperingnya ini juga menjadi penentuan ya, karena di meeting bulan ini, FOMC bulan ini kemarin juga sempat disampaikan bahwa akan mungkin dibahas ataupun didiskusikan ya, artinya apakah kemungkinan untuk percepatan tapering ataupun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya ini akan dipercepat ya di meeting bulan Desember. Tentunya ini akan bisa tetap membebani ya, artinya membebani pasar keuangan di Asia termasuk juga nilai tukar rupiah. Tapi di sisi lainnya kita melihat masih ada beberapa faktor sentimen positif terkait dengan fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dan juga ekspektasi dari pemulihan ekonomi di kuartal keempat ya, sehingga dan ditambah lagi juga dengan beberapa data dari external balance terkait dengan kinerja ekspor dan juga kinerja dari balance of payment yang diperkirakan juga masih akan tetap surplus sampai dengan akhir tahun ini, sehingga memang cenderung akan mix ya, tapi kita perkirakan bahwa rupiah ini masih akan memiliki daya tahan yang kuat ya, karena tadi cadangan devisa pun juga masih relatif tinggi, sehingga rupiah kita perkirakan masih akan berada di kisaran 14.300-an ya hingga akhir tahun ini. Oke, kemudian Pak Joshua, berdasarkan data dari DJPPR Kementerian Keuangan bahwa di 1 sampai dengan 11 November asing kemudian mencatatkan keluar dari pasar kita sebesar 23 triliun rupiah. Apakah kemudian ini masih berlanjut, asing kemudian berlanjut untuk keluar dari pasar kita? Apakah kemudian ini bisa dikatakan terkonfirmasi bahwa asing outflow skala besar dari obligasi atau seperti apa Pak Joshua? Ya, memang kondisinya ini yang berbeda ya di tahun ini, di mana kondisinya di satu sisi foreign inflows di stock market ini tercatat net buy ya, sementara itu di sisi lainnya kepemilikan ownership dari foreign terhadap SBN ini cenderung menurun. Dan tapi kalau kita lihat penurunan ataupun kenaikan yield di obligasi pemerintah Indonesia sejauh ini so far year to date ini sekitar 53 basis point. Nah, ini juga meskipun di satu sisi tadi investor asing cenderung mengurangi kepemilikannya, namun di sisi lainnya investor domestik ya termasuk perbankan, insurance, dana pensiun ini dapat membatasi ya, setidaknya masih terjadi peningkatan kepemilikan dari perbankan
dana pensiun dan juga insurance terhadap SBN pada tahun ini, ya, sehingga dan tambah lagi juga dengan beberapa driver positif terkait dengan SKB ketiga ya antara pemerintah dengan pemerintah terkait dengan burden sharing, tentunya ini pun juga akan memberikan dampak yang cukup positif juga sebenarnya ya, membatasi pelemahan lebih lanjut dari sisi pasar obligasi. Namun memang ini investor asing cenderung cukup sensitif ya terkait dengan rating yang terkait juga yang tadi kami sampaikan terkait dengan pernyataan ataupun warning dari Moody's dan juga lembaga rating lainnya terkait dengan prospek pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 ya, yang kita lihat ini apakah akan terpengaruh oleh Omikron di tahun depan, dan tentunya ini akan bisa mempengaruhi juga kesinambungan dari sisi fiskal ya, dan juga pada akhirnya ini akan bisa memberikan potensi ataupun probability bahwa rating agency seperti Moody's pun juga bisa mendowngrade ya apabila tadi terjadi perlambatan yang cukup berarti di tahun depan. Jadi bagaimana rekomendasi bagi pelaku pasar dan juga regulator kalau melihat sentimen-sentimen ini? Ya, saya pikir memang ya ini di satu sisi kita melihat bahwa kita percaya bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini masih baik ya, artinya compare dengan emerging country lainnya ya, tingkat level rasio utang terhadap PDB dan juga dari sisi konsolidasi fiskal yang sudah dilakukan oleh pemerintah serta juga reformasi struktural, saya pikir investor perlu tetap meyakini bahwa investasi di pasar obligasi ini masih tetap menarik, meskipun memang kita perlu lebih shortening duration ya, artinya mengurangi duration yang jangka panjang, artinya portfolio yang tenor jangka panjangnya mungkin mungkin bisa di adjust, dikurangin ya, karena mengantisipasi ketidakpastian dari Omikron, ketidakpastian juga dari arah suku bunga tahun depan dari The Fed, dan juga ketidakpastian ataupun probability tadi dari pernyataan dari Moody's dan juga lembaga rating lainnya. Jadi saya pikir memang itulah mungkin beberapa strategi di jangka pendek ini yang bisa diupayakan oleh investor. Pak Joshua, artinya seberapa besar kalau bisa digambarkan potensi rotasi aset di pasar keuangan dan juga safe haven hingga akhir tahun ini? Bagaimana dampaknya bagi rupiah? Ya, memang kalau kita lihat karena tadi sentimen dari Omikron yang cukup mendominasi ya. Di satu sisi kita melihat bahwa safe haven aset seperti US Treasury, lalu juga dolar Amerika dan juga Japanese yen ini memang kecenderungan menguat ya. Sementara itu kita lihat di sepanjang minggu ini secara week to week pasar saham semuanya terkoreksi, lalu juga di pasar obligasi pun sebagian besar pasar obligasi yield pasar obligasi di negara berkembang pun juga cenderung naik, sehingga memang rotasinya kecenderungannya dalam tempo yang sangat pendek ini kita melihat bahwa investor global itu cenderung hold dolar ataupun hold US Treasury ya, tapi nanti kita akan melihat ke depannya apabila sentimen dari Omikron ini terus mendominasi, kemungkinan memang yield obligasi pemerintah Amerika Serikat ini cenderung makin turun, dan kemungkinan besar juga adalah yen ini berpotensi untuk kembali menguat ya terhadap US dollar ya, sehingga meskipun memang dampaknya akan tetap negatif juga kepada pasar mata uang di negara berkembang ya, termasuk rupiah gitu. Tapi overall rotasinya seperti itu, arahnya adalah kepada US Treasury dan juga kepada dolar dan juga Japanese yen, dan juga mungkin ada yang sebagian untuk hedging ke aset emas. Oke, bagaimana dengan potensi CAD akhir tahun ya Pak Joshua? Bagaimana kira-kira daya tahan rupiah kita dan juga Indonesia hadapi kebijakan dari The Fed dan juga sejumlah sentimen lainnya? Iya, memang kalau kita lihat di kuartal ketiga yang lalu, current account balance kita mencatatkan surplus, dan ini pun juga kita perkirakan masih bisa berlanjut ya di kuartal keempat ini dengan melihat tren kinerja ekspor yang tetap positif ya, artinya mempertimbangkan tadi dari sisi current account balance-nya masih tetap setidaknya masih tetap surplus, meskipun memang ada challenge ataupun ada risiko dari sisi portfolio dan juga portfolio investment ya secara khususnya ya. Tapi kita melihat bahwa ada beberapa faktor dari sisi ada beberapa IPO dan juga ada window dressing di pasar saham. Kita perkirakan memang ini masih akan tetap
bisa menopang flows dari foreign, sehingga CADEV diperkirakan masih akan bergerak di rentang 144 hingga 146 billion US dollar hingga akhir tahun ini. Baik, Pak Joshua Pardede, terima kasih atas informasi dan juga analisis Anda bersama dengan Closing Market Berita 1. Salam sehat. Pemirsa, demikian Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata.